33 di bagian divisi A. Nah, untuk mengawalinya, mungkin aku nggak akan bertele-tele terlalu banyak karena biar nggak kemalaman juga. Siapa tahu kalian mau belajar juga buat kimia kan. Nah, di sini di depan layar kalian ada namanya Nayaka Arutala. Nah, ini tuh nama dari aksi angkatan kita. Jadi, Nayaka Arutala ini berartian prajurit yang memiliki cita-cita yang mulia. Nah, ini tuh selaras dengan apa yang kita bakal adain kegiatannya, karena kan kita bergerak di tiga lini kegiatan kan, Sosmas, Sospol, dan Karinov. Nah, di sini tuh kita terjun langsung ke masyarakat yang bertujuan untuk melakukan hal-hal positif untuk masyarakat gitu. Makanya ini namanya cocok sekali, Nayaka Arutala. Terus lanjut yang kedua, yaitu di sini ada latar belakang masalah yang dimana eh, pertama, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, inklusif, partisipatif, adil, dan berdasarkan pada hukum. Terus prinsip-prinsipnya juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan individu dan kemajuan sosial. Dan aksi angkatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa TPB Institut Teknologi Bandung untuk mewujudkan masyarakat madani. Dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, yaitu kita bakal mengangkat tema permasalahan society 5.0. Jadi latar belakang ini mengapa kita mengadakan aksi angkatan kali ini. Nah, itu kita rinci dalam latar belakang masalah kali ini begitu. Terus yang ketiga ada deskripsi masalah. Nah, di sini kenapa sih angkatan kita tuh ataupun dari PJ kita yaitu Lokman eh, mengambil tema Society 5.0 ini dari deskripsi masalahnya, yaitu terutama di SDM, sumber daya manusia. Nah, berdasarkan hasil survei PISA tahun 2015, peserta didik itu mereka tuh masih tergolong rendah daripada eh, negara-negara lain. Jadi kita tuh di Indonesia tuh ternyata rendah dalam eh, aspek kognitif, 6 tingkat proses kognitifnya. Jadi eh, kayak gimana sih caranya kita mengatasi masalah ini di dalam aksi angkatan kita. Makanya Lukman ingin mengambil tema Society 5.0 ini. Terus di sini juga Society 5.0 juga dalam SDM juga ternyata dapat disebabkan oleh munculnya permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Misalkan kayak pergaulan bebas dan lain-lain. Jadi kayak bentuk-bentuk penyelewengan dari permasalahan sosial di masyarakat tuh masuk terdalam SDM di Society 5.0 begitu. Terus apa ya istilahnya tuh, kalau misalkan dari deskripsi masalahnya ini kita tuh mengambil data-data dari tahun lalu, eh, gimana sih keadaan Indonesia dalam eh, kognitif 6 tingkat proses kognitif kita. Jadi kita tuh masih tergolong rendah, dan ini tuh nggak cuma dari peserta didiknya aja, kayak nggak dari siswanya doang, tapi di jenjang-jenjang umur-umur di atas juga ternyata masih kurang juga karena disebabkan oleh permasalahan sosial di kalangan masyarakat juga begitu. Terus ada analisis masalah. Jadi kita menganalisis masalah apa aja sih yang kita hadapi di Indonesia saat ini gitu. Sini ada mengapa banyak pelajar yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Nah, ini alasannya tuh karena sekolah kita kayak SD, SMP ataupun SMA tuh ternyata kita tuh masih belum menggambarkan secara eksplisit. Jadi eksplisit itu apa ya, tergambar secara gamblang banget gitu. Jelas ada istilahnya tuh ada mata pelajarannya, ada eskulnya atau dan yang lain. Ternyata kita tuh di sekolah kita tuh nggak ada, karena ya, hal ini tuh disebabkan akses dari pelajaran buat kognitif ini masih nggak ada gitu di Indonesia begitu. Terus ya ini eh, alasannya tuh yang kedua kan, mengapa kemampuan kognitif tidak diajarkan secara eksplisit di sekolah kan? Nah, itu karena akses sumber daya dari pelajaran kita tuh masih belum mumpuni di bagian sini gitu. Eh, Terus mengapa terjadi ketidaksediaan sumber pembelajaran mengenai kemampuan kognitif? Nah, di sini tuh masih kurangnya kesadaran masyarakat umum
terutama di Indonesia, gak cuma dari apa ya tenaga pendidikannya juga, tetapi dari kita sendiri pun masih kurang gitu terhadap kesadaran tentang kemampuan kognitif. Nah, terus mengapa kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kemampuan kognitif seperti tadi yang seperti aku tadi bilang itu karena kurang kesadaran kitanya, yaitu kita juga di sini bisa disebabkan oleh apa namanya akses dari eh, buat pelajaran kemampuan kognitif tuh masih kurang gitu. Jadi kayak kita berkacanya itu dari siswa lah ya, karena kan siswa kan sebagai masa depan generasi bangsa juga. Nah di situ tuh kita masih kurang aware tentang hal ini, makanya Indonesia masih kurang skornya begitu. Nah, terus mengapa perhatian masyarakat hanya tertuju pada eh, pemenuhan kebutuhan dasarnya saja? Jadi dalam masyarakat tuh kita kan mengenal ya sandang, pangan, dan papan gitu. Jadi dari masyarakat pun ternyata secara ekonomi, yaitu fisiologis ataupun kebutuhan dasarnya tentang kebutuhan hidup dan lain-lain tuh masih kurang, masih kurang gitu. Apalagi buat ke kemampuan kognitif. Jadi kayak kita tuh harus mengatasi masalahnya tuh dari yang dasarnya dulu, yaitu tentang pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti baju ataupun sembako dan lain-lain tuh kita harus memenuhi dulu, baru kita bisa langsung ke kemampuan kognitif. Supaya kita tuh fokusnya nggak cuman untuk apa ya Indonesia saja, tapi kan pada di masyarakat tuh yang terjadi tuh mereka tuh lebih aware untuk masalah individu gitu, bukan untuk masyarakatnya. Nah, terus mengapa kebutuhan dasar fisiologis seseorang dapat tidak terpenuhi di sini karena sumber dayanya tuh masih terbatas, yang dimana orang-orang tuh lebih milih dari individunya dulu, dan itu tuh mengakibatkan aspek-aspek lainnya tuh menjadi kurang gitu, seperti itu. Terus ada solusi. Nah, solusi ini kan diangkat dari analisis masalah. Jadi solusinya itu seperti apa sih? Itu ada charity. Jadi charity ini apa ya istilahnya itu bentuk-bentuk kegiatan seperti open donasi baju, terus open donasi uang, yang dimana uang ini bukan langsung di apa dialokasikan secara apa ya istilahnya secara ini uangnya dikasih misalkan ke pengurus warga gitu, enggak. Tapi kita tuh bakal uangnya tuh dibeliin sembako ataupun baju-baju bekas. Nah, itu baru kita bagiin ke masyarakat begitu. Terus yang kedua ada penjualan ke sekolah seperti yang ini ya. Yang pertama, mengapa banyak pelajar itu? Jadi kita mau ngatasi dari pelajarnya dulu, yaitu penjualan ke sekolahnya ini lebih bertujuan ke anak SMP. Jadi kita tuh bakal ngadain di sekolah menengah pertama di Jatinangor, sekitaran Jatinangor aja. Jadi di sana tuh kita bakal merangkai acara sebagaimana mungkin untuk aksi angkatan kita kali ini. Nah, terus yang ketiga, melatih masyarakat menggunakan kemampuan kognitif dasar. Jadi selain penyuluhan ke sekolah tuh kita bakal terjun juga ke masyarakat umum. Misalkan kita ke desa gitu ya, ke suatu desa yang ada di Jatinangor. Nah, di situ kita bisa ngerangkai acara nih. Terus kita tuh juga bisa ngangkat sebuah materi tentang kognitif dasar. Begitu. Nah, ini ada bentuk pergerakan dari aksi angkatan FTMB 23. Nah, ada lini Sospol, lini Sosmas, dan lini Karinov. Jadi, kalau misalkan kalian yang masih belum tahu aksi angkatan itu, kita ngapain aja sih? Nah, kita tuh terbagi dari jadi 3 lini kegiatan, yaitu lini Sospol, sosial politik, sosial masyarakat, dan Karinov, karya inovasi. Nah, untuk lini Sospol sebenarnya tuh apa ya? Aku cuman ngejelasin ini tuh biar kalian tuh paham aja sih tentang aksi angkatan. Tapi kalau misalkan tentang apa ya namanya eh, tugas kita sebagai divisi acara tuh nggak nentuin kegiatannya ini apa, nggak, karena kita tuh punya struktur bagan organisasi yang ada mengurus tentang sospol, terus sosmas dan kadinov. Jadi kalau misalkan dari divisi acara tuh dari empat ini tuh gimana caranya kita mengatur acaranya sebaik mungkin gitu. Nah, aku bakal jelasin dia lini sosial nih, sosial politik. Jadi di lini sosial tuh ada 4, yaitu mading pencerdasan. Di sini tuh kayak kita ngebikin suatu apa ya, perinan tentang
eh, eh, tentang kognitif dasar. Jadi kita tuh ngebuat mading kayak di tembok gitu. Nanti kita tuh bakal nempelin-nempelin di sana biar masyarakat tuh bisa lihat secara langsung gitu. Nah, buat tempatnya tuh di lini sospol tuh kita bakal ngadain di CFD Dago. Jadi nanti kita bakal ngadain di sana secara langsung terjun ke masyarakat di lini sospol ini. Terus ada juga video pencerdasan. Jadi kan kita mengangkat Society 5.0 nih. Nah, buat di lini sospol tuh kita bakal istilahnya tuh kayak video wawancara gitu ke masyarakat umum. Tapi itu tugasnya dari Pupdoc, yaitu dokumentasi. Nah, untuk itu video pencerdasan tuh kayak apa ya? Media online-nya gitu. Jadi di dalam lini sosial tuh ada offline dan online-nya. Nah, kalau misalkan yang online-nya tuh video pencerdasan dan propaganda virtual gitu. Dalam yang online ini tuh ranahnya udah yang bagian sosmed gitu. Nah, kita nggak usah merangkai acara di bagian ini gitu. Dulu. Terus ada kita propaganda virtual. Ini tuh kayak istilahnya bakal ngadain Zoom gitu buat ngadain propaganda virtual. Jadi kayak orasi secara online gitu. Nah ini di dalam propaganda virtual. Terus yang mungkin jadi puncak dari acaranya itu di orasi langsung. Nah nanti di lini sospol tuh bakal ngadain orasi langsung di CFD Dago. Di situ tuh kita bakal beramai-ramai ke sana untuk ngadain orasi langsung. Nah, FTMD 23 di Dago buat mekanisme acaranya tuh, nah ini kita tugasnya tuh di sini membuat rangkaian acara di orasi langsung, terus kita tuh ngebuat mekanisme panitia. Jadi kan kita panitia tuh ada banyak kan. Kalau yang mau aku konser yang pertama sih di divisi keamanan nih gitu ya. Nah, buat divisi keamanan kan penting banget kan. Kenapa? Karena kita kan harus mengatur alur mobilisasi dari Jatinangor ke CFD Dago itu kayak gimana kan? Nah itu tugasnya dari divisi keamanan. Tetapi untuk mengatur mekanismenya tuh dari kita gitu. Jadi misalkan dalam orasi langsung tuh kita ngebuat rundown gitu ya. Jam 7 sampai jam 8 briefing panitia. Terus enggak jam 7 sampai jam 8 panitia bersiap-siap gitu. Terus jam 8 jam 9 kita tuh briefing panitia. Terus kesananya tuh orasi secara langsung tuh jam 11 sampai jam 12 gitu misalkan. Nah, tapi secara gamblang dalam apa ya lapangannya tuh kan kita perlu namanya pengamanan kan. Nah, kita perlu situasi yang kondusif, aman dan nyaman juga. Makanya kita tuh harus membuat mekanisme panitia. Nah, iya kayak gitu. Kalau misalkan dari rundown sih mungkin kalian udah bisa lah mengatur secara berkelompok gitu. Tapi kalau misalkan secara mekanisme panitia bagi yang belum tahu tuh kayak misalkan dari divisi logistik nih, dia tuh menyiapkan banner. Terus dalam apa namanya divisi Pupdoc dia tuh melakukan dokumentasi pada acara nanti, nah kayak gitu. Jadi harus mendetail banget semuanya biar eh, panitia-panitia yang lain tuh gak bingung gitu. Jadi secara umumnya tuh kita ngebuat buku panduan buat panitia gitu. Terus ada lini sosmas, sosial masyarakat. Kegiatannya itu ada dua. Ini benar-benar terjun ke masyarakat, yaitu bakti sosial dan penyuluhan kemampuan kognitif dan charity. Jadi di eh, bakti sosial ini, bedanya bakti sosial sama penyuluhan ini, di bakti sosial ini kita tuh bakal ngadain di masyarakat umum. Jadi warga-warga gitu. Jadi kita kayak ngadain di suatu desa atau ya desa lah desa. Kita tuh bakal kerjasama mungkin sama pengurus RT atau RW terus ormas yang ada di sana buat ngerangkai acara ataupun perizinannya gitu. Nah buat ngatur acaranya tuh ngerangkai acaranya tuh ya kita lagi bakti sosial gitu. Kayak bakti sosial tuh kita mau ngapain aja sih, misalkan kita nanti ada ice breaking di tengah-tengah acara, terus kita tuh bakal ada pemateri buat si apa menjelaskan kemampuan kognitif ini gitu. Nah, buat itu kita tugasnya dari divisi acara. Terus penyuluhan kemampuan kognitif dan charity. Nah, ini kita bakal ngadainnya di SMP, Sekolah Menengah Pertama di Jatinangor. Nah, untuk itu tuh kita paling kalau misalkan yang bisa aku apa ya gambar secara umum gitu ya sekarang tuh
dari awal sampai akhir acaranya tuh mungkin kita bisa koordinasi sama OSIS eh, buat acaranya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan dari aku sih kita bisa langsung bikin rundownnya juga sih, mulai malam ini ataupun besok gitu. Jadi kan kita harus cepat juga kan. Nah, buat rundownnya tuh ya dari divisi lini sosmas itu yang bakal ngatur gitu. Nanti di SMP tuh kita ngapain aja, ya kita lagi yang ngatur rangkaian acaranya tuh bakal kayak gimana gitu. Terus ada lini Karinov. Nah, di sini lini Karinov kan tugasnya tuh memproduksi alat-alat atau karya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan kemampuan kognitif pelajar. Jadi rencananya di lini Karinov ini bakal disatuin sama penyuluhan kemampuan kognitif dan ceriti gitu. Nah, di sini eh apa ya? Alat yang udah kita buat tuh bakal dijelasin di penyuluhan kemampuan dan ceriti. Jadi kita ada pengenalan ke masyarakat umum. Ini bukan masyarakat umum sih, tapi ke siswa SMP buat alat-alat yang bisa bermanfaat bagi pengembangan kemampuan kognitif pelajar gitu. Kayak gitu. Ya, tujuannya tuh dari ketiga lini ini sosial politik meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai posisi sesungguhnya dari rakyat, sosial kemasyarakatan, menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis, serta mengajarkan materi mengenai kemampuan kognitif, dan yang karya inovasi menciptakan karya-karya yang dapat membantu proses pembelajaran mengenai kemampuan kognitif. Nah, itu juga dalam kegiatan-kegiatan kita, ketiga lini itu mempunyai parameter ketercapaian di sosial politik tuh. Jadi pas kita di CFD Dako tuh ngadain kuis mengenai materi yang disampaikan. Jadi kuisnya tuh kayak kita bakal nge-share give form gitu. Nah, itu bukan give form sih sebenarnya. Apa ya? Mungkin pas setelah kita ngadain acaranya, orasi secara langsung tuh kita bakal nanya langsung gitu ke warga apakah itu paham apa enggak. Kayak gitu kata capaiannya. Terus publikasi video media Instagram. Jadi kita ngelakuin kegiatan apa aja sih di dalam sosial politik tuh. Nah, parameter ketercapaian tuh di publikasi video media Instagram, views-nya tuh kalau nggak salah 500. Jadi kalau misalkan udah mencapai 500, kita tuh berarti berhasil mencapai parameter ketercapaiannya gitu. Terus ada publikasi poster, ini juga bakal di-share juga di media Instagram. Di sini tuh likes-nya juga 500 gitu. Terus ada karya inovasi, di sini ada permainan edukasi, permainan papan, dan mading kecerdasan. Jadi karya inovasi itu ide-ide barangnya tuh terkait dua hal ini, begitu. Terus ada sosmasnya, kuis berbentuk Google Form. Jadi kalau misalkan ini tuh kita bakal benar-benar ngadain kayak apa ya, Google Form gitu. Ada soalnya juga di sana. Dan kita tuh bakal nge-share ke masyarakat umum ataupun siswa-siswa yang di sana. Jadi kalau misalkan menurut dari penanggung jawab Lukman gitu ya, ya Lukman PJ Aksang kita, dia tuh mau apa ya, warga tuh kan di Sosmas tuh kan dia tuh ada charity kan. Nah, buat dapetin charity ini, dia tuh harus ngerjain dulu si kuisnya dulu, kuis dari Google Form kita gitu. Jadi kita bakal nge-share langsung Google Formnya dan mereka bakal ngerjain, terus mereka baru bisa dapet charity-nya gitu. Terus ada target dana charity-nya, ini masih belum terbayang berapanya. Terus ada paket sandang dan sembako. Jadi dana-dana yang apa ya, secara yang open donasinya uang gitu ya, bakal langsung dibeliin di sini paket sandang dan sembako. Nah gitu. Terus kalau misalkan waktu tempat pelaksanaan kegiatannya, nah ini kita ternyata udah ditentuin juga nih dari yang lainnya gitu, dari yang lainnya gitu. Jadi tempatnya tuh ada di alun-alun Bandung atau Car Free Day Dago, tapi jadinya tuh kayaknya di CFD deh. Tanggalnya 1 Oktober jam 8 sampai jam selesai. Video pencerdasannya tuh tempat-tempat umum, jadi rumah syuting aja gitu kan, ini online kan, ini juga online juga. Terus waktu tempat pelaksanaan dari Sosmas tuh 28 September 2023, tapi 28 tuh kan ada Maulid Nabi kan, jadi ini tuh bakal diganti ke tanggal 2 Oktober jam 1 sampai jam selesai.
Terus bakti sosialnya juga di desa sekitar, tapi ini tuh di tanggal 24. Jadi ini tuh lebih cepat gitu daripada ini gitu. Terus dari karya inovasi, ini tuh kan ini nggak tahu sih sebenarnya jadinya kayak gimana. Tapi yang aku bicarain kemarin sama Lukman tuh jadinya bakal di lini sosmas gitu di sekolah kayak gitu. Ya ini rincian kegiatannya tuh bakal kayak gini aja sih. Bentar, waktunya bisa berapa lagi ya? Oh ya, paling aku lanjut, tapi ganti link dulu ya. Takutnya ini kena limit nih Zoom-nya. Kalian bisa pagi aja. Oke, aku bakal share linknya di grup. Bentar ya, bisa live dulu.